Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Fatilas Tompul dari perpajakan dengan NIM channel D024028. Di sini saya akan membacakan PPT tentang PPh pasal 21 pegawai tetap. Pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan adalah pajak penghasilan atau PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPh pasal 1 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Rumus masalah. 1. Apa pengertian dan dasar hukum PPh pasal 21 bagi pegawai tetap? 2. Siapa subjektif dan objektif pajak PPh pasal 21? 3. Bagaimana tarif dan cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap? 4. Jelaskan contoh kasus PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak penghasilan atau PPh yang dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima pegawai, sehingga mekanismenya dikenal sebagai withholding tax. PPh pasal 21 diterapkan untuk berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai. Pemotongan pajak ini dilakukan agar kewajiban perpajakan pegawai dapat terpenuhi secara tepat waktu, sekaligus memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerima pajak yang berkelanjutan. Dasar-dasar hukum PPh pasal 21. PPh pasal 21 diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Pemungutannya antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang menjadi dasar peraturan umum PPh pasal 21 dan memberikan ketentuan mengenai tarif, PTKP, serta mekanisme pemotongan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016 yang mengatur secara teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 sampai pasal 26 atau pasal 26. 3. Peraturan-peraturan yang lain terkait termasuk ketentuan mengenai biaya jabatan, PTKP, dan fasilitas pegawai yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak. Dasar hukum ini memberikan kepastian bagi pegawai dan memberi kerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap dasar hukum ini juga meminimalkan risiko sanksi administrasi atau denda. Subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerja atau jasa di Indonesia. Secara umum, subjek pajak dibedakan menjadi: yang pertama, pegawai tetap, yaitu individu yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima penghasilan secara teratur. Pegawai tetap biasanya menerima gaji bulanan, tunjangan, dan fasilitas lain dari pemberi kerja. Pegawai tidak tetap termasuk pekerja terlepas, konsultan, atau pegawai harian. Penghasilan mereka juga dikenai PPh pasal 21. Namun perhitungan pajak ini bisa berbeda karena tidak bersifat tetap. Penerimaan penghasilan lain seperti tenaga profesional yang memperoleh honorarium, imbalan jasa, atau bentuk kompensasi lainnya. Objek pajak. Objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang menjadi dasar pemotongan pajak. Jenis penghasilan yang termasuk objek PPh pasal 21 meliputi: 1. Gaji dan upah, yaitu pembayaran rutin yang diterima pegawai berdasarkan perjanjian kerja. 2. Tunjangan atau tidak tetap, seperti tunjangan transportasi, makan, atau jabatan. 3. Fasilitas atau keuntungan lain, misalnya
kendaraan dinas, asuransi kesehatan, atau fasilitas perumahan yang diberikan perusahaan. Tarif PPh Pasal 1. Sistem tarif progresif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih besar membayar pajak lebih tinggi dibandingkan yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, tarif PPh Pasal 1 untuk orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak sampai 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%. Penghasilan kena pajak di atas 60 juta per tahun sampai 250 juta per tahun dikenakan pajak tarif 15%. Penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan pajak tarif sebesar 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 30%. Penghasilan kena pajak di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 35%. Cara perhitungan PPh Pasal 1. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah semua penghasilan yang diterima pegawai sebelum dipotong pajak. Misalnya gaji pokok, tunjangan tetap atau transportasi jabatan, bonus, insentif, atau honorarium lainnya. Rumusnya penghasilan bruto sama dengan gaji pokok tambah tunjangan tetap ditambah bonus atau fasilitas lainnya. Yang kedua, kurangnya biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengurangan penghasilan bruto yang diperolehkan pemerintah untuk menghitung hasil kena pajak PKP. Besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya 6 juta per tahun. Rumusnya penghasilan setelah biaya jabatan sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan. Yang ketiga, kurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP berbeda tergantung status wajib pajak. Tidak kawin atau tidak memiliki tunjangan 54 juta per tahun, atau kawin menikah tanpa tunggangan sebesar 58.500.000 per tahun. Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang sebesar 4.500.000 per orang. Contoh kasus PPh Pasal 21 pegawai tetap. Gaji pokok 8 juta per bulan, tunjangan jabatan 1 juta per bulan pegawai belum menikah tanpa tanggungan atau PTKP sebesar 54 juta per tahun. Yang pertama, hitunglah penghasilan bruto tahun, yaitu 8 juta ditambah 1 juta dikali 12 sama dengan 108 juta. Yang kedua, kurangi biaya jabatan 5% dikali 108 juta sama dengan 5.400.000. 5.400.000 terus 108 juta dikurangi 50.400.000 sama dengan 100 juta 600 juta. Yang ketiga, kurangi PTKP 100 juta 600 dikurang 54 juta sama dengan 48 juta 600. Yang keempat, hitunglah PPh terutang tahunan. Karena PTKP 48 juta lebih kecil dari 60 juta, maka tarif 50% berlaku. 48 juta 600 dikali 5% sama dengan 2.430.000. Yang kelima, PPh 21 bulanan. 2.430 dibagi 12 sama dengan 202.500. Jadi PPh 21 yang dipotong setiap bulan adalah sebesar 202.500 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan makalah ini,
Dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia dengan mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja. Subjek pajak meliputi pegawai tetap, pegawai yang tidak tetap, penerimaan penghasilan lain seperti tenaga profesional, sedangkan objek pajak mencakup gaji, upah, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya. Dari PPh Pasal 21 bersifat progresif dan dihitung setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sehingga pajak yang dipotong sesuai dengan kemampuan ekonomi pegawai. PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, antara lain menjamin kepatuhan pajak, memberikan kepastian hukum, menyumbang penerimaan negara secara rutin, serta menciptakan keadilan dalam beban pajak pegawai. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.